Apa nih? Bosokane. Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu jek oke ra? Masih. Ya kono blok. Ngono. Ya Habibi ya Muhammad. Dolen dhisik. Engko lak rong payu wis takdir. Ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Owan di channel Owan Dokumen. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah yang lagi viral hari ini, teman-teman. Masalah Gus Miftah yang merendahkan bapak-bapak penjual es teh, teman-teman. Nah, saya tidak mau bahas dari sisi agama ya. Saya sudah baca tadi, teman-teman, sudah banyak yang ulas dari sisi agama, dan rata-rata yang bahas itu tidak membenarkan sikap Gus Miftah atas ucapannya terhadap bapak-bapak penjual es teh tersebut. Nah, supaya berbeda, saya mau bahas dari sisi linguistiknya, walaupun tidak berbeda jauh ya dari sisi agama. Dari sisi linguistiknya, kosakata yang dikeluarkan oleh Gus Miftah selaku orang yang punya wawasan, punya pemikiran, kemudian berpendidikan, atas ucapannya kepada penjual es teh atau orang biasa. Secara pragmatik, kata goblok yang diutarakan Gus Miftah itu bersifat pejoratif atau merendahkan lawan bicaranya. Biasanya kata-kata tersebut keluar karena rasa frustasi orang tersebut. Kita tidak tahu, teman-teman, apakah saat itu Gus Miftah merasa frustasi terhadap bapak-bapak penjual es teh ini. Namun terlepas dari itu memang tidak dibenarkan, karena memang makna dari kata goblok itu bermakna merendahkan dan berkonotasi kasar terhadap bapak-bapak penjual es teh tersebut. Kemudian menurut Brown and Levinson, tokoh linguistik juga, teman-teman, menurut teorinya, teori kesantunan, saya baca ya, teman-teman. Menurut teorinya, bahwa ucapan yang dikeluarkan Gus Miftah terhadap bapak-bapak penjual es teh tersebut merupakan sikap mengancam wajah. Menurut Brown dan Levinson, sikap mengancam wajah tersebut dimaksud bahwa si yang mengucapkan kata-kata dalam hal ini Gus Miftah merendahkan atau mengancam kenyamanan dari si pendengar atau si lawan bicara, atau dalam hal ini bapak-bapak penjual es teh tersebut. Itu menurut Brown and Levinson. Sedangkan menurut Leach, salah satu tokoh linguistik lagi, menyatakan bahwa kata goblok yang dikeluarkan Gus Miftah itu menyalahi prinsip kesantunan, yaitu maksim kearifan. Maksim kearifan itu dalam penelitian skripsiku saat
tahun 2020 lalu itu, kalau tidak salah begini maknanya. Si penutur memuliakan, mengupayakan, kata-kata penutur mengupayakan untuk menguntungkan lawan tutur dan meminimalkan kerugian, ya, meminimalkan kerugian lawan tuturnya, dan memaksimalkan keuntungan. Dalam hal pembicaraan atau kata-kata yang dikeluarkan Gus Miftah tersebut sudah pasti menyalahi prinsip maksim kearifan yang teori Leach ini, teman-teman. Sudah pasti dong, karena kata-kata Goldberg itu sama sekali tidak menguntungkan lawan tuturnya dan justru dalam saat pembicaraan itu merugikan si lawan tuturnya. Itu saja mungkin teman-teman, itu ulasan dari sisi linguistiknya. Nah, kalau kita bicara linguistik forensiknya teman-teman, sudah pasti ini kasus penghinaan. Tapi lagi-lagi kan kalau kita lihat dari video-videonya, Gus Miftah sudah meminta maaf dan dimaafkan oleh bapak-bapak penjual ST tersebut. Nah, kita mengandai saja teman-teman, kalau seandainya kasus ini dibawa ke ranah hukum, sudah pasti terkena, Gus Miftah sudah pasti harusnya terkena pidana, dalam hal ini pasal penghinaan ringan. Saya bacakan ya, bunyi pasal 315 KUHP tentang tindak pidana penghinaan ringan adalah sebagai berikut. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Nah, kurang lebih begitu teman-teman, kalau seandainya ranahnya dibawa di hukum. Namun saya kira masalahnya sudah selesai. Hal ini tentunya menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa kata-kata yang kita keluarkan di muka umum sudah semestinya menghindari merendahkan orang lain, apalagi menghina orang lain, teman-teman. Itu saja mungkin. Terima kasih. Yang belum subscribe tetap subscribe dan komen opini kalian di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.